Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Felicia Mareto dari kelas 12 MIPA D nomor absen 6. Pada hari ini saya akan melakukan ujian praktek, yaitu menghitung kecepatan bernafas dan juga menghitung denyut nadi. Selamat menyaksikan. Tujuan dari melakukan praktikum kecepatan bernafas adalah untuk menghitung tingkat kecepatan bernafas dan juga untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bernafas. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah alatnya timer. Timer saya gunakan timer dari laptop, dan juga untuk bahannya adalah diri saya sendiri. Cara kerja dari praktikum ini adalah menghitung frekuensi nafas dan denyut nadi per menit dalam keadaan santai atau yang kita bisa lihat dalam video, setelah berlari-lari kecil, dan setelah naik turun tangga. Setelah melakukan aktivitas santai selama kurang lebih 5 menit, saya mulai menghitung frekuensi pernapasan selama 1 menit. Setelah menghitung frekuensi pernapasan, dilanjutkan dengan menghitung denyut nadi selama 1 menit. Video kegiatan ini saya time-lapse supaya tidak terlalu panjang. Saat ini saya sedang melakukan aktivitas kedua, yaitu lari-lari kecil atau lari di tempat, selama 5 menit. Setelah selesai lari-lari di tempat selama 5 menit, selanjutnya saya menghitung hembusan nafas atau frekuensi nafas. Dilanjutkan dengan menghitung denyut nadi.
Hubungan antara frekuensi denyut nadi dan frekuensi pernapasan adalah berbanding lurus karena semakin berat aktivitas yang dilakukan, maka semakin cepat frekuensi denyut nadi dan nafas. Aktivitas terakhir yang saya lakukan adalah naik turun tangga selama 5 menit. Saat kita bernafas, oksigen akan masuk ke dalam tubuh dan mengalir bersama darah menuju ke seluruh tubuh yang sebelumnya dipompa oleh jantung. Saat frekuensi nafas kita meningkat, maka denyut nadi pun akan bertambah cepat dikarenakan jumlah oksigen dalam darah yang bertambah banyak, sehingga memperkeras kerja jantung dalam memompa darah. Kesimpulannya adalah hubungan bernafas dengan peredaran darah kita yaitu bekerja sinergis, bekerja dengan saling searah atau sama di mana saat oksigen yang masuk banyak, maka peredaran darah akan semakin cepat. Sedangkan saat oksigen yang masuk sedikit, maka peredaran darah akan semakin melambat. Semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin banyak oksigen yang kita butuhkan. Untuk mendapat oksigen yang banyak, perlu pernafasan yang cepat untuk mendistribusikan oksigen tersebut dengan sistem transportasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, yaitu yang pertama, usia. Semakin bertambahnya umur manusia, maka frekuensi bernapasnya akan semakin melambat. Hal ini disebabkan oleh laju metabolisme dalam tubuh yang memang mulai berkurang, sehingga oksigen yang dibutuhkan pun tidak terlalu banyak lagi. Lalu yang kedua, jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Selain itu, laki-laki juga memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan perempuan. Lalu yang ketiga, suhu tubuh. Pada saat suhu tubuh meningkat, maka laju pernapasan akan semakin cepat. Contohnya adalah ketika kita terserang demam, maka napas akan lebih cepat dibandingkan biasanya. Lalu yang keempat, aktivitas sehari-hari. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka energi yang dibutuhkan oleh tubuh semakin banyak. Selain itu, tubuh melakukan metabolisme lebih banyak, sehingga laju pernapasan meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Lalu yang kelima, yang terakhir, frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan juga. Ketinggian suatu tempat juga mempengaruhi frekuensi pernapasan. Semakin tinggi suatu tempat, maka akan terjadi penurunan tekanan, sehingga menyebabkan kadar oksigen dalam udara semakin sedikit seiring bertambahnya ketinggian. Contohnya, ketika kita mendaki gunung, saat mencapai ketinggian tertentu, hal ini menyebabkan kita merasa sulit untuk bernapas. Pada ketinggian misalnya di atas 4.500 kaki dapat menyebabkan mabuk udara sehingga kita merasa pusing, penglihatan kabur, melemahnya pendengaran, dan koordinasi otot, serta kehilangan kesadaran. Nah, jika ditanya apakah ada perbedaan frekuensi nafas dan frekuensi denyut nadi pada kondisi tubuh setelah praktikum, jawabannya adalah tentu saja ada. Karena semakin berat aktivitas yang kita lakukan, maka semakin cepat juga frekuensi denyut nadi dan frekuensi pernapasan. Kita bisa lihat perbedaannya pada hasil pengamatan setelah ini ya. Nah, kita bahas tentang kapasitas vital paru-paru sedikit ya. Kapasitas vital paru-paru adalah volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas vital paru-paru adalah jenis kelamin, umur, berat badan, tinggi badan, lingkar dada, dan aktivitas seseorang. Nah, kapasitas vital paru-paru seseorang yang diam dan yang melakukan aktivitas tentu saja akan berbeda. Kapasitas yang diam lebih sedikit daripada kapasitas vital paru-paru seseorang yang beraktivitas. Laki-laki memiliki kapasitas vital paru-paru yang lebih besar dibandingkan perempuan. Dan sesama perempuan,
terjadi perbedaan kapasitas vital paru-paru yang disebabkan selain umur, juga lingkar dada, tinggi badan, serta berat badan yang berbeda antara propandus. Hasil pengamatan, nama siswa Angela kondisi tubuh santai, frekuensi nafas 16 per menit dengan denyut nadi 64 per menit. Kondisi tubuh setelah lari-lari kecil, frekuensi nafas 25 per menit dengan denyut nadi 103 per menit. Kondisi tubuh setelah naik turun tangga, 34 frekuensi nafas per menit dengan denyut nadi 134 per menit. Dari hasil praktikum hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu frekuensi denyut nadi selaras dengan frekuensi nafas, di mana semakin berat aktivitas yang kita lakukan, otomatis frekuensi nafas dan denyut nadi juga semakin meningkat. Dan frekuensi pernapasan itu sendiri difaktori oleh beberapa hal, yaitu usia, jenis kelamin, suhu tubuh, aktivitas sehari-hari, serta kondisi lingkungan. Sekian laporan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.